Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Utama Lestari. Dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai double insurance atau asuransi rangkap. Double insurance atau asuransi rangkap adalah suatu keadaan di mana seseorang sebagai tertanggung mengasuransikan objek yang sama terhadap risiko yang sama dan dalam waktu yang sama kepada dua atau lebih perusahaan asuransi yang berbeda. Contohnya, ketika seseorang memiliki sebuah rumah, lalu diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi dengan risiko kebakaran dalam periode yang sama. Pada dasarnya, asuransi bertujuan untuk memberikan penggantian atas kerugian yang dialami tertanggung, bukan untuk memberikan keuntungan. Oleh karena itu, asuransi rangkap berkaitan erat dengan prinsip indemnitas, yaitu prinsip bahwa penggantian yang diterima tertanggung tidak boleh melebihi nilai kerugian yang sebenarnya. Asuransi rangkap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Pengaturan terdapat dalam beberapa pasal, yaitu pasal 252, pasal 277, pasal 278, dan pasal 279. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai larangan, pengecualian, serta akibat hukum dari adanya asuransi rangkap agar tidak terjadi pembayaran ganti rugi yang melebihi nilai kerugian. Pasal 252 KUHD mengatur bahwa pada dasarnya tidak boleh dilakukan pertanggungan kedua terhadap objek yang sama dengan risiko yang sama dan dalam waktu yang sama apabila nilai objek tersebut sudah diasuransikan secara penuh. Apabila tetap dibuat asuransi kedua, maka pertanggungan pada asuransi kedua tersebut dapat dianggap batal. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah tertanggung memperoleh keuntungan dari adanya pembayaran asuransi yang berlebihan. Selanjutnya, pasal 277 KUHD memberikan pengaturan apabila asuransi rangkap terjadi dengan itikat baik. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa apabila asuransi pertama sudah menanggung seluruh nilai objek, maka asuransi pertama yang berlaku dan penanggung berikutnya dibebaskan. Namun, apabila asuransi pertama belum menanggung seluruh nilai objek, maka penanggung berikutnya bertanggung jawab untuk menanggung sisa nilai yang belum ditanggung sesuai urutan waktu dibuatnya perjanjian asuransi. Pasal 278 KUHD mengatur mengenai kondisi di mana beberapa perusahaan asuransi memberikan pertanggungan terhadap satu objek dengan jumlah yang melebihi harga sebenarnya. Dalam kondisi tersebut, para penanggung hanya bertanggung jawab secara bersama-sama sesuai dengan batas nilai sebenarnya dari objek yang diasuransikan. Dengan kata lain, tertanggung tetap hanya dapat menerima penggantian sebesar nilai kerugian yang sebenarnya. Kemudian, pasal 279 KUHD mengatur bahwa tertanggung tidak boleh membatalkan asuransi awal atau asuransi pertama dengan tujuan agar perusahaan asuransi yang baru atau asuransi yang kedua menjadi pihak yang menanggung kerugian. Hal ini bertujuan untuk mencegah tertanggung memilih perusahaan asuransi yang dianggap paling menguntungkan dan menghindari penyalahgunaan dalam perjanjian asuransi. Selanjutnya, saya akan mencoba memberikan contoh mengenai penerapan asuransi rangkap. Ibu Karen memiliki sebuah rumah dengan nilai 1 miliar rupiah. Rumah tersebut kemudian diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi, yaitu pertama, pada tanggal 1 Januari 2026 kepada PT Afrija Insurance dengan nilai pertanggungan 500 juta rupiah. Kedua, pada tanggal 1 Februari 2026 kepada PT Kirana Insurance dengan nilai pertanggungan 300 juta rupiah. Ketiga, pada tanggal 1 Maret 2026 kepada PT Asa Insurance dengan nilai pertanggungan 200 juta rupiah. Dan terakhir, pada tanggal 1 April 2026 kepada PT Rahman Insurance dengan nilai pertanggungan 100 juta rupiah. Kasus pertama, apabila pada tanggal 28 September 2026 terjadi kebakaran dan rumah tersebut habis terbakar sehingga mengalami kerugian 100%, maka seluruh asuransi masih dalam masa berlaku. Perhitungan pembayaran kerugian dilakukan berdasarkan nilai pertanggungan masing-masing perusahaan. PT Afrija Insurance membayar 500 juta rupiah.
PT Kirana Insurance membayar 300 juta rupiah. PT Asa Insurance membayar 200 juta rupiah. Sedangkan PT Rahman Insurance tidak perlu membayar karena nilai kerugian sudah seluruhnya terpenuhi sesuai dengan prinsip indemnitas. Kasus kedua, selanjutnya, apabila pada tanggal 16 Desember 2026 terjadi kebakaran dengan tingkat kerusakan sebesar 50%, maka nilai kerugiannya adalah 500 juta. Perhitungan dilakukan dengan rumus nilai pertanggungan dibagi nilai objek, kemudian dikalikan dengan nilai kerugian. Maka hasilnya, PT Afrija Insurance membayar 250 juta rupiah. PT Kirana Insurance membayar 150 juta rupiah. PT Asa Insurance membayar 100 juta rupiah. Sedangkan PT Rahman Insurance tetap dibebaskan karena total kerugian sudah terpenuhi dan tertanggung tidak boleh menerima pembayaran melebihi nilai kerugian. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa double insurance atau asuransi rangkap pada dasarnya dilarang apabila dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pembayaran asuransi. Pasal 252 KUHD. Namun, apabila asuransi rangkap terjadi dengan itikat baik, maka penyelesaiannya mengacu pada ketentuan pasal 277, 278, dan pasal 279 KUHD. Hal utama yang harus diperhatikan adalah penerapan prinsip indemnitas, yaitu tertanggung hanya berhak mendapatkan penggantian sebesar kerugian yang Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.